Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sahabat IPI yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Tadarus Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas beberapa tema terkait dengan jual beli yang sering dipraktekkan di lembaga keuangan syariah, khususnya di perbankan syariah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat konsep jual beli yang ada di lembaga keuangan syariah itu tidak sama persis yang dilakukan, mayoritas tidak sama persis dengan apa yang dipraktekkan, yang diaplikasikan di pasar-pasar pada umumnya. Akan tetapi di lembaga keuangan syariah, khususnya di perbankan syariah, lebih kepada beberapa praktek saja, yaitu yang pertama adalah bai'ul murabahah, yang kedua bai'us salam, yang ketiga bai'ul istisna, kemudian ijarah wa iktina atau al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Jadi ada 4 jenis jual beli yang sering dipraktekkan di lembaga keuangan syariah. Kita akan mengurutkan dari satu persatu. Yang pertama adalah jual beli murabahah. Sahabat IPI rahimakumullah, masuk ke definisi apa itu jual beli murabahah. Jadi murabahah itu dari kata rabaha yurabihu murabahatun, adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati. Jadi intinya harganya disepakati antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenar-benarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya. Jadi harga perolehan barang tersebut dan keuntungan penjual itu diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Itu inti dari jual beli murabahah. Misalkan lembaga keuangan syariah atau bank syariah X misalkan, itu mau menjual mobil kepada nasabah tertentu, maka praktek murabahahnya adalah lembaga keuangan syariah atau bank syariah X tadi mengatakan kepada pembeli, saya beli mobil ini 250 juta misalkan. Berarti harga perolehannya diberitahukan kepada calon pembeli. Kemudian akan saya jual kepada kamu 300 juta. Berarti keuntungannya itu juga diketahui oleh kedua belah pihak, yaitu 50 juta. Jadi itulah yang kita sebut dengan jual beli murabahah. Apa bedanya dengan praktek jual beli yang ada di pasar-pasar pada umumnya? Kebiasaan di pasar-pasar pada umumnya jual beli tanpa memberitahu harga perolehan. Jadi pakaian ditawarkan sekian, itu biasanya pedagang tidak mengatakan saya membelinya segini tak jual kamu sekian, itu enggak. Jadi biar tawar menawar saja gitu. Jadi itulah saudara-saudara sekalian inti dari definisi jual beli murabahah, itu harga perolehan dan keuntungan diketahui oleh kedua belah pihak. Lantas landasan syar'inya apa? Apakah ada kata khusus dalam Islam terkait dengan murabahah? Sebenarnya kalau kita runut dalam dalil-dalil Islam baik di Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, sama sekali tidak akan kita temukan teks khusus terkait murabahah. Para ulama yang membolehkan jual beli murabahah ini mengambil dalil-dalil umum yang ada
di Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi murabah itu masuk dalam keumuman jual beli. Ya. Masuk juga dalam kaidah al-aslu fil muamalati al-ibahatu hatta ya'ti dalilun ala tahrimihi. Asal dari muamalah itu adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya. Jadi kalau kita runut juga tidak ada dalil yang melarang murabahah. Makanya walaupun secara tekstual murabahah itu tidak disebutkan baik di Al-Quran maupun di sunnah Rasulullah, tapi masuk kepada keumuman wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, dan Allah menghalalkan jual beli, jadi masuk dalam konteks jual beli ini, dan mengharamkan riba. Dalam Al-Quran surat An-Nisa juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian saling memakan harta benda di antara kalian dengan cara yang batil, illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali dengan jalan perniagaan. Lah murabah ini masuk dalam konteks perniagaan ini. Antara demingkum yang didasari atas suka sama suka, ridho sama ridho. Ya. Jadi antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah kalau sudah mendasarkan dirinya dengan kerelaan dan itu masuk pada konteks jual beli, boleh murabah. Ya. Kemudian dalam hadis Tirmizi dikatakan pedagang yang jujur dan terpercaya maka dia bersama Nabi dan orang-orang yang jujur dan para syuhada. Jamaah IP rahimakumullah, itulah landasan syar'i dari murabahah yang menjadi dalil atau menjadi patokan para ulama dalam membolehkan praktek muamalah, yaitu berupa murabahah. Kemudian rukunnya, ya ini biasa, ada penjual, ada pembeli, al-bai' wal mustari, kemudian al-mabi, ada barang yang diperjualbelikan, as-saman, harga, jadi harganya harus disebutkan biar tidak terjadi gharar atau ketidakjelasan. Kemudian ijab wal qabul, yaitu penyertaan serah terima, ya, yaitu rukun dari jual beli. Sebenarnya sama syarat murabahah itu seperti syarat dalam jual beli yang saya sampaikan kemarin. Pihak yang berakad itu harus tidak dalam keadaan terpaksa, barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang haram dan lain sebagainya. Ini nanti bisa ditinjau dalam syarat-syarat jual beli pada umumnya yang sudah saya sampaikan pada sesi-sesi sebelumnya. Kemudian kalau kita berbicara praktek atau skema murabahah secara umum, ya, skema murabahah secara umum itu ada penjual dan pembeli tentunya. Jadi ada dua belah pihak antara penjual dan pembeli. Pembeli melakukan negosiasi dengan penjual. Kemudian kalau sudah negosiasi artinya saya mau membeli mobil tadi yang saya katakan. Oke, mobil apa? Avanza misalkan. Berapa kalau saya murabah di bank syariah ini? Oh, saya tergantung kamu akan mengambil berapa tahun, misalkan 5 tahun. Ya kalau 5 tahun berarti nanti kami akan mengambil keuntungan 50 juta. Ya. Oke, 50 juta. Harga aslinya kami peroleh 200 juta. Berarti keuntungannya 50 juta. Kalau sudah oke, maka kemudian tahap kedua melakukan transaksi atau akad murabahah. Tentunya harus ada hitam di atas putih. Ya. Tentunya harus ada hitam di atas putih
Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi dengan cara kredit atau tunai, faktubu, maka tulislah. Ya, maka karena pada umumnya jual beli murabahah ini adalah dengan cara kredit, alangkah baiknya, dan ada sebagian ulama yang mengatakan wajib untuk dicatat, ya, untuk berjaga-jaga di kemudian hari. Lantas langkah yang kedua setelah melakukan akad murabahah atau langkah yang ketiga adalah terima barang dan dokumen. Jadi nasabah menerima barang dan dokumen. Nerimanya di mana? Pada dasarnya jual beli itu harus disampaikan sampai ke rumah. Jadi kirim barang dan dokumen penjual, maka nanti nasabah akan terima barang dan dokumen. Gitu. Setelah itu saudara-saudara sekalian, karena biasanya transaksi antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah itu dengan cara kredit, maka langkah selanjutnya adalah pembeli atau nasabah akan melakukan kewajibannya, yaitu membayar cicilan setiap bulannya biasanya kepada lembaga keuangan syariah. Jadi itu saudara-saudara sekalian sekilas terkait dengan jual beli murabahah. Maka andai ini ada beberapa ada beberapa kalangan yang kurang setuju dengan praktek seperti ini, maka kemudian bagaimana kita harus menjawabnya? Langsung sama saja kok antara praktek murabahah di lembaga keuangan syariah dengan praktek riba. Kira-kira ada kesamaan nggak? Akan saya sampaikan bahwasanya praktek murabahah dengan praktek riba itu jelas berbeda. Perbedaannya di mana? Yang pertama di akad. Jadi akad itu salah satu hal yang membedakan antara praktek murabahah dengan praktek riba yang ada di lembaga keuangan konvensional. Jadi kalau di lembaga keuangan konvensional jelas itu akadnya adalah pinjam meminjam atau utang piutang dengan tambahan. Ya, sebagaimana dalam pembahasan riba yang saya sampaikan itu jelas pinjam meminjam atau utang piutang dengan adanya tambahan itu jelas masuk pada kategori riba atau bunga. Tetapi akad di dalam murabahah itu adalah akad jual beli yang antara penjual dan pembeli sudah saling rela. Lah kan kadang-kadang kalau kita minjam di lembaga keuangan konvensional bunganya jatuhnya lebih murah. Iya, kadang-kadang lebih murah. Misal kita mau beli mobil Avanza 200 juta. Kemudian mau dicicil 5 tahun. Bunganya terkumpul sampai 5 tahun itu cuma 25 juta misalkan. Maka kan kemudian akumulasinya 225 juta. Itu kalau di konvensional. Tapi di syariah tadi lembaga keuangan syariah mengambil untung 50 juta. Jadi kita harus mengembalikan 250 juta. Tetapi akadnya jual beli. Yang 50 juta keuntungan. Kalau di konvensional yang 25 juta itu adalah bunga. Ya gimana ini? Ini kelihatannya lebih syariah yang konvensional karena lebih meringankan. Saudara-saudara sekalian, perbedaan pertama dalam akad. Perbedaan yang kedua adalah ada satu kaidah yang mengatakan al-ghurmu bil ghurmi. Jadi keuntungan itu harus disertai dengan resiko. Jadi dalam Islam itu kita boleh mengambil keuntungan kalau resikonya itu lebih tinggi. Dalam praktek jual beli itu resikonya lebih tinggi dibandingkan praktek utang piutang bagi pemilik modal atau pemilik uang.
atau sohibul mal dalam hal ini. Nah, resikonya di mana? Kalau lembaga keuangan konvensional cukup dia menyerahkan uang 200 juta, silahkan kamu beli sendiri barangnya. Intinya saya menghutangi kamu 200 juta. Misal tatkala dia pulang dari bank mau beli mobil itu dirampok oleh orang, kira-kira menjadi tanggungan siapa? Ya masih menjadi tanggungan nasabah. Tetap dia pada prinsipnya, pada hakikatnya menjadi orang yang masih kredit terhadap lembaga keuangan tadi gitu. Walaupun uangnya hilang di tengah jalan, belum sempat mendapatkan mobil sama sekali. Ya, ini resikonya jelas bagi nasabah itu lebih tinggi, tapi bagi bank itu resikonya nggak ada sama sekali. Akan tetapi konteks di lembaga keuangan syariah beda lagi. Kalau jual beli ya intinya kan, kalau memang 250 juta barang itu harus sampai di rumah dengan selamat, baru nanti 250 juta itu menjadi tanggungan nasabah. Lah andai kata pas pengantaran atau proses pembelian misalkan dari dealer yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah itu membeli dulu kan, kemudian baru proses pembelian belum sempat dijual ke nasabah tadi dengan sistem murabah, kok terjadi sesuatu, terbakar, dirampok atau kecelakaan, itu bukan menjadi tanggungan nasabah karena belum dilakukan akad jual beli murabah. Sehingga resiko yang ditanggung atau beban resiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan syariah itu jauh lebih besar dibanding resiko lembaga keuangan konvensional yang hanya menghutangi. Jadi itulah kemudian kaidahnya mengatakan tadi al-ghunmu bil ghurmi. Jadi keuntungan itu harus disertai resiko. Atau dalam definisi riba atau bunga yang sudah saya sampaikan dulu, bahwasanya tambahan itu boleh kalau ada akad pengganti. Ya, akad penggantinya ya murabahah gitu. Kalau di dalam pinjam meminjam ala konvensional nggak ada akad pengganti sama sekali. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membuka cakrawala saudara-saudara sekalian, bahwasanya beda antara praktek murabahah dengan praktek utang piutang yang berbasis bunga atau riba. Ya. Karena resiko bagi lembaga keuangan yang berbasis syariah ketika melakukan akad murabahah itu jauh lebih besar dibandingkan resiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan konvensional yang hanya memberikan pinjaman kepada nasabah. Setelah itu dia akan tidak tahu menahu, setelah itu monggo itu terserah, kalau ada kejadian apapun menjadi tanggungan nasabah. Ini secara mendasar seperti itu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya terkait dengan jual beli yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.